Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdania Tunggal Dewi ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Siswa dalam Program Peminatan Fase F pada Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Perencanaan Karir di Kelas 10C SMA Negeri 87 Jakarta. Yang pertama, latar belakang. Kurikulum Merdeka Belajar terlahir pada masa peralihan munculnya COVID-19. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 dan telah berlangsung dengan membentuk platform digital dan program sekolah penggerak yang telah berlangsung pada tahun ajaran 2021-2022. Kurikulum Merdeka Belajar SMA terdiri dari dua fase, yaitu fase E, siswa kelas 10 wajib mempelajari semua mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah. Yang kedua, fase F, siswa kelas 11 sudah memilih mata pelajaran pilihan. Menentukan gambaran karir yang akan diambil oleh siswa pendidikan menengah atas merupakan bagian dari tahapan eksplorasi karir. Menurut Safikas tahun 2002, tahapan eksplorasi lebih berfokus pada penggalian sedalam atau seluas mungkin atas berbagai informasi diri serta bidang karir sebagai dasar menentukan pilihan karir selanjutnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk persiapan memasuki perguruan tinggi, siswa pendidikan menengah atas seharusnya sudah mengetahui gambaran karir yang akan diambil. Identifikasi masalah. Yang pertama, perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, implementasi kurikulum Merdeka Belajar SMA. Yang ketiga, pemahaman siswa tentang kurikulum Merdeka Belajar SMA. Yang terakhir, pemahaman siswa tentang perencanaan karir selanjutnya. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat pemahaman siswa di kelas 10C dalam program peminatan fase F pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar? Yang kedua, bagaimana pemahaman siswa di kelas 10C tentang perencanaan karir setelah lulus SMA? Yang terakhir, apakah pemahaman siswa dalam program peminatan fase F pada kurikulum Merdeka dapat berpengaruh terhadap perencanaan karir di kelas 10C? Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas 10C dalam program peminatan fase F pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, mengetahui tingkat pemahaman siswa di kelas 10C tentang perencanaan karir setelah lulus SMA. Yang terakhir, mengetahui pengaruh tingkat pemahaman siswa dalam program peminatan fase F pada kurikulum mereka terhadap perencanaan karir di kelas 10C. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan juga dapat memberikan manfaat tentang pemahaman perencanaan karir setelah lulus SMA. Manfaat praktis. Bagi peserta didik, bisa menambah pengetahuan tentang program peminatan fase F pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Bagi guru, dapat bermanfaat dan memperbanyak pengetahuan serta memberikan saran terutama dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar. Yang terakhir, bagi sekolah, bisa dijadikan sebagai saran dan informasi yang positif dan inovatif untuk pengoptimalan mutu pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada grand theory, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Apa yang dituangkan dalam rencana banyak dipengaruhi oleh perencanaan kependidikan. Menurut Alhamudin tahun 2019, halaman 18. Selanjutnya, pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru dan muridnya punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Saya sadar bahwa saya tidak hanya bisa meminta, mengajak guru melakukan ini. Saya memberi pekerjaan rumah di bagian Kemendikbud dan juga di Dinas Pendidikan untuk memberikan ruang inovasi, menurut Nadiem Makarim. Yang terakhir, pengertian perencanaan karir. Menurut Ari dan Satya Ningsih tahun 2012, perencanaan karir dinyatakan sebagai wawasan yang matang, berkaitan dengan tujuan yang ingin diraih dalam jangka waktu yang singkat, serta tujuan yang ingin diraih dalam jangka waktu yang lebih lama.
Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu langsung struktur kurikulum Merdeka Belajar SMA terbagi menjadi 3, ada jam pelajaran. Jam pelajaran diatur per tahun. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 46 menit. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Nah, yang terakhir perubahan terkait mata pelajaran. Yang A, mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Yang kedua, satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Yang terakhir, di kelas 10, murid mempelajari mata pelajaran umum, belum ada mata pelajaran pilihan. Murid memilih mata pelajaran sesuai minat di kelas 11 dan 12, sesuai kelompok mata pelajaran yang tersedia. Selanjutnya, hipotesis penelitian. HO. Tidak terdapat pengaruh tingkat pemahaman siswa dalam program peminatan fase F pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar terhadap perencanaan karir di kelas 10C SMA Negeri 87 Jakarta. H1. Terdapat pengaruh tingkat pemahaman siswa dalam program peminatan fase F pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar terhadap perencanaan karir di kelas 10C SMA Negeri 87 Jakarta. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 87 Jakarta yang beralamat di Jalan Mawar 2 nomor 1 RW 13 Bintaro, Kecamatan Sanggerahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 12330, dan akan dilaksanakan di bulan Maret sampai Agustus 2023. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei. Selanjutnya, populasi. Ada 137 siswa kelas 10 di SMA Negeri 87 Jakarta. Dan sampel yang saya teliti yaitu siswa kelas 10C yang berjumlah 36 orang. Metode pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner. Teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas data, ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas. Yang terakhir, uji hipotesis. Yang pertama ada uji koefisiensi korelasi, yang kedua uji koefisiensi determinasi, yang ketiga ada uji T, yang terakhir ada uji F. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.